lagi di segmen Kismis ya. Di Kismis ini sebenarnya sih saya lebih mau cerita hal-hal pengalaman dari diri saya. Ya, untuk teman-teman yang tidak suka hal-hal mistis, boleh silahkan tidak menonton video ini daripada nanti ya timbul perdebatan yang tidak semestinya. Kita boleh percaya, boleh tidak, itu hak-hak kita masing-masing. Tapi tolong jangan mengoreksi kisah orang. Oke, jadi ini berawal dari pendakian saya ke Sumbing bersama 5 kawan saya. Jadi dalam rombongan saya ada terdiri 6 orang, yaitu 2 dari teman saya daerah Kabupaten Pemalang dan 4 orang dari kabupaten saya sendiri. Oke, untuk yang pertama itu namanya Ferry, Rahma, Amin, Kartiko, Dewi. Nah, itu 5 kawan saya. Nah, disitulah teman-teman kita melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Untuk vianya ya mungkin Anda akan tahu di kisah ini nantinya. Jadi kita melakukan pendakian seperti biasa. Perjalanan ini selalu titik kumpulnya di rumah saya dan estimasi waktunya tetap selalu ngaret. Dimana karena kita asik ngobrol, asik packing selalu ngaret. Kita rencana berangkat pagi pun jadi terkendala. Akhirnya kita sampai base camp itu sedikit muter-muter karena kita kebetulan baru pertama ini base camp. Yang biasanya sih saya tahu base camp yang itu, tapi ini agak baru menurut saya. Oke, jadi pendakian ini kita sampai itu asar. Sampai asar kita di daerah base camp ini kan. Sampai base camp asar, kita regis, dan ini base campnya ramah sekali menurut saya. Kita persilakan duduk, dikasih teh. Kaget sekali saya, dikira kita dipaksa untuk membayar, tapi rupanya itu diberi gratis. Oke, jadi setelah kita regis minum itu, kita langsung melanjutkan perjalanan seperti biasa. Dulu ini sangat dulu sekali ya. Jadi kebiasaan lama saya masih ada. Nah, disinilah kita tidak menggunakan ojek, kita selalu jalan. Padahal mayoritas di jalur Sumbing ini terbilang cukup jauh loh, dari base camp sampai perbatasan untuk tempat pendakiannya. Disitulah kita jalan sajalah, jalan terus jalan kan. Lah di perjalanan ini belum sampai pos 0 ini, dari Rahma itu bilang gini, oh iya, maaf sebelumnya, untuk Gunung Sumbing banyak sekali pantangannya menurut saya. Kenapa? Karena seperti tidak boleh mengeluh, bilang dingin pun tidak boleh, apalagi bilang ya tidak kuat dan lain-lain. Itu sebuah pantangan. Itu juga masih banyak yang lain lah peraturan itu. Jadi kita udah dibilangin, kita dilarang mengeluh lah. Si Rahma ini di perjalanan ini dia bilang, aduh nanjak sekali nih, enak kayaknya ngeglinding. Nah, disitulah Kartiko dan Dewi ini dia mendengar. Nah, sedangkan saya di depan kan tidak dengar kan. Nah, dia juga menutupi, takutnya dia suruh mengantarkan si Rahma ini ke base camp. Karena seperti biasanya saya terbilang orang yang kalau turun ya turun, kalau camp ya camp gitu loh. Nah, akhirnya dia tutup mulut kan, mereka berdua kan. Disitulah lah si Rahma ini jalannya pelan sekali, kita tidak tahu, padahal dia basicnya juga orang berkegiatan di luar ruangan. Akhirnya kita ada bapak-bapak memberi tumpangan. Akhirnya kita lah kasih ke Rahma kan, karena dia pelan. Nah, akhirnya kita jalan, bertemulah di Rahma sama si Rahma. Dan rupanya dari bapak ini sampai ke pos 0 sudah dekat. Nah, akhirnya kita di pos 0 ingin ke pos selanjutnya di Dongbanger ini. Pos Dongbanger ini dia lambat sekali. Akhirnya sebelum di Dongbanger itu adalah
seperti tempat duduk ada dataran dikit lah. Akhirnya kita briefing, tolonglah ini dikurangin bebannya. Akhirnya kita kurangin, dan dia cuma bawa boneka sama pakaian dia loh. Itu pun dia jalannya masih lambat sekali. Nggak tahu ini manja atau gimana, kita nggak tahu. Saya sampai dalam hati, astagfirullah, ini kok manja sekali gitu loh. Nah akhirnya kita melanjutkanlah perjalanan ini. Si Ferry itu udah geleng-geleng doang, maksudnya kayak kok bisa ya si Rahma seperti ini kan. Akhirnya kita di Diung Banger ini enak nih, bisa duduk dulu kan sebentar. Akhirnya setelah duduk kita melanjutkan perjalanan. Nah perjalanan terus nggak tahu kenapa si Rahma ini selalu minta istirahat. Ya sudahlah, karena mungkin dia pertama yang mendaki, sudahlah kita temani kan, karena memang saya terbilang orang yang sabar untuk orang-orang yang pemula katanya. Disitulah akhirnya kita melanjutkan perjalanan dengan saya ya menyabari orang ini dan memotivasi si Rahma ini. Nah setelah itu sampailah kita di pos 1. Di pos 1 ini hal mistis udah mulai tercium ini, dimana WC-nya itu gelap sekali, dan di WC ini nggak ada air. Katanya, kata orang basecamp, di pos 1 ada air. Akhirnya saya mendengar kericik air di mana? Kok kayak ada di toko, di dalam toko kan. Saya ini rupanya untuk airnya itu memang ada di belakang toko. Nah, toko ini rupanya warung ini, toko di gunung ini itu rupanya bukan berbentuk rumah, melainkan hanya sekat. Nah, di belakangnya itu ada sumber mata airnya yang dialirkan dari pipa yang dibuat oleh warga yang melalui pipa. Itu menetes terus kan airnya. Akhirnya kita isilah. Nah, disitulah kita agak takut kan ngambilnya kan. Takut kali itu saya. Sampai saya sama Amin itu bilang, kok ada yang liatin ya Amin. Itu hal yang paling buruk menurut saya, dimana saya gamblang sekali mengucapkan itu tanpa merasa bersalah, merasa takut. Aneh aja, maksudnya kayak kok ada yang liatin ya Min, siapa ya? Itu loh. Di situ iya Mas, sama ya. Akhirnya udahlah diemin, cukup kita yang tahu kan. Kita isilah di situ kan. Nah, disitulah kita melanjutkan perjalanan. Nah, kita bertemu sama pendaki dari mana itu, lupa saya. Dia 2 orang. Nah, akhirnya itu posisi kita sampai pos 1 itu udah maghrib ya, azan maghrib. Itu kita melanjutkan perjalanan. Nah, kita melanjutkan perjalanan. Lama sekali ini si Rahma ini terbilang lambat juga menurut saya ya, dimana saya sampai kewalahan untuk nangani si Rahma ini. Nah, disitulah saya selalu menyabarkan Rahma kan, maksudnya semangat ya, mungkin ini pendakian awal ya, ini kesalahan saya atau si Rahma ya, maksudnya aku nggak tahu di mana dia ikut pendakian ini sedangkan dia belum pernah naik gunung. Dan kata si Ferry sih dia orang yang berkegiatan di outdoor gitu loh. Nah, disitulah teman-teman akhirnya kita ya udahlah hajar. Setelah itu sampailah di pos 2. Sebelum pos 2 itu kita bertemu sama pasang kekasih pendaki itu. Kita duduk. Nah, kita lanjutlah, kita ngebarengin sama pendaki 2 ini. Nah, disitulah teman-teman akhirnya sampailah di pos 2. Kaget, wah sangat terbelalak sekali mata saya, dimana ngelihat pos 2 ini kok ada pohon besar tapi kok dipagerin gitu loh. Nah, nenek saya itu selalu bilang apapun yang dipagerin mesti itu ada yang harus dibatasi ya, mungkin biar tidak diambil orang atau tidak intinya biar tidak diganggu kita lah. Disitulah saya melihat kok ini juga ngeri juga kan, udah malam juga kan, ngeri juga nih ya. Habis itu 2 pendaki ini memilih mengcamp di pos 2 ini. Saya bilang, Mas di atas aja lah Mas. Enggak lah Mas, saya sini aja. Wah, saya nih ambil resiko sekali ini orang kan.
Nah, di sini ini udah mulai berimbas ke saya, efek gangguan-gangguan hal ya, bisa tahulah kalian. Langkah makin berat, kaki itu udah ada yang kayak nebeng, kayak ada yang nebeng yang pakai tangan, terus saya ngelarak narik orang lah. Kaki saya itu udah kayak ada yang megangin aja. Ini nggak cukup satu, soalnya teman-teman tahu dimana ya fisik saya lumayan keras menurut mereka, karena saya termasuk suka bawa berat, ya sering dikatakan porter. Nah, disitulah kok pada curiga kan mereka, kok pelan sekali mas, kenapa ya? Nggak tahu ini belum makan kali. Nah, disitulah padahal saya fit saja awalnya itu loh. Kita ngelanjut perjalanan tuh lama sekali. Setelah itu kita ngelanjut terus kan. Setelah break, dia minta break. Di pondok kayak gubuk lah. Itu si Kartiko itu bercanda gini loh. Perempuannya berapa ya? Perempuannya berarti 3, cowoknya 3 ya. Dia dengan bercanda itu, enggak mas aku cowok. Ya aduh lah, kok cowok itu kan. Disitulah kayak bercandanya aneh-aneh aja, ya biasa sih. Tapi nanti imbasnya di kisah ini teman-teman. Disitulah setelah itu saya lanjut perjalanan. Di atas habis pondok ini saya merasa kedinginan sekali itu, padahal saya sudah memakai jaket, tapi masih dingin sekali sampai saya menggigil. Itu baru pertama itu saya merasa pendakian kok sampai semenggigil ini, sedingin ini loh. Akhirnya saya aduh udah gemeter, tangan udah gemeter. Mbak bikinkan mie, tolong mas, saya bikinkan mie. Itu mie habis tuang itu nunggu mie-nya agak ya maksudnya lembek lah, ya nggak lembek ya, maksudnya nggak keras, nggak kriuk kan. Langsung saya makan, langsung saya minum. Akhirnya itu gila, itu sampai teman-teman tuh pada geleng-geleng, kenapa panas kayak gitu kok langsung diembat aja ini Mas Husein kan. Disitulah akhirnya saya pulih lagi tuh, habis makan itu pulih lagi. Kok aneh kan, jalan itu biasanya habis makan semangat itu bener-bener tambah berat coy. Kayak istilah kita narik 1 orang, ini di kaki 1 ada 1 orang, di kaki kanan 1 orang, di kaki kiri 1 orang. Itu ditambah habis narik kaki orang ada yang megangin kakinya lagi, jadi kayak double gitu loh. Berat bener sumpah itu sampai kantuk lah, gila itu. Akhirnya kita di atas agak dataran dikit, itu udah bener-bener udah malam itu, jam 9 atau enggak jam 10 itu udah kewalahan, udah bener ngantuk. Gila lah itu ngantuknya. Akhirnya saya bilang break lah 5 menit, saya mau tidur. Ya udahlah. Si Dewi sama si Rahma ini tidak tidur, sedangkan saya, Ferry, Amin, Kartiko ini tidur. Nah, betapa terkejutnya saya, gimana saya mimpi itu seperti mengedip. Jadi kayak kita ngedip itu kedipan 3 kali, tapi kayak kita satu kedipan itu kayak ngimpi 1 malam coy. Jadi banyak arti sekali itu. Kaget sekali kan saya. Apa ini? Rupanya itu juga dialami mereka saya, Amin, Kartiko sama Ferry. Ini sebuah kebetulan atau apa kan sih nggak tahu. Disitulah saya nengok di belakang, seperti ada kakek-kakek yang mengikuti. Itu takutnya saya naudzubillah itu. Tapi saya mikirnya mungkin hanya firasat atau bagaimana ini.